Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang setia. Dalam berdakwah, kita perlu memahami berbagai konsep dan fenomena dalam Islam agar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada umat. Salah satu konsep yang perlu kita pahami adalah istidraj. Istidraj berasal dari kata dasar sadr yang berarti meluas atau terbuka. Istidraj adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberhasilan dan kelapangan kepada seseorang yang selalu mendurhakainya. Istidraj dalam bentuk sikap Allah yang memberikan kesenangan duniawi kepada seseorang tanpa dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah peringatan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka ketika mereka lupa apa yang telah mereka ingatkan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka tiba-tiba, maka mereka menjadi putus asa. Ayat ini menunjukkan bahwa istidraj adalah tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan duniawi kepada orang yang lalai dan lupa kepadanya. Tanda-tanda istidraj. Tanda istidraj yang pertama adalah kesuksesan dunia tanpa kesadaran agama. Istidraj terlihat ketika seseorang mencapai kesuksesan dan kelapangan di dunia, namun dia melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta dan seisinya. Tanda-tanda istidraj yang kedua adalah kesulitan setelah kenikmatan. Setelah menikmati kesuksesan dunia, Allah bisa menguji hambanya dengan kesulitan atau bencana yang tiba-tiba. Tanda-tanda istidraj yang ketiga adalah ketidakberdayaan di akhirat. Istidraj akan mencapai puncaknya di akhirat nanti, ketika orang yang terjerumus dalam istidraj menyadari bahwa kesuksesan dunia yang dia kejar tidak membawanya kepada keberkahan di akhirat. Lalu pelajaran apa yang dapat diambil? Pelajaran yang dapat diambil yang pertama, syukur atas nikmat. Bahwasanya kita perlu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan tidak lupa untuk senantiasa berserah diri kepadanya. Pelajaran yang kedua adalah waspadai istidraj. Sebagai umat Islam, kita harus selalu waspada terhadap istidraj, karena kesuksesan dunia bukanlah ukuran keberkahan. Yang lebih penting adalah kesuksesan di akhirat.
Yang ketiga adalah konsisten dalam beribadah. Karena melalui konsistensi dalam beribadah, kita dapat menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terjerumus dalam istijraj. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan yang diridhoinya. Marilah kita bersama-sama menjauhi istijraj dan tetap berpegang teguh dalam beribadah serta berbuat baik kepada sesama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.